tinggal 14 hari lagi kita akan memasuki bulan Ramadan, bulan ingkang mulia, bulan yang agung, bulan yang dirindukan oleh kita semuanya, ya. Kita menyambut dengan sukacita, dengan bahagia dan senang. Dengan demikian kita senantiasa berdoa, ya Allah, sampaikanlah kami di bulan Ramadan. Sekaligus, ya Allah, tolonglah kami, ya Allah, bisa beribadah di dalamnya. Lan nyuwun itedah lan pitulungan, ya Allah, supados gampil anginipun ngibadah, anginipun taat di atas kebenaran, di atas ilmu, di atas jalanmu, ya Allah. Dan ya Allah, kula nyuwun pahalanipun, ganjaranipun, lan magfirahipun, ampunanipun, sarta ridhonipun. Bapak Ibu ingin dipun rahmati Allah Subhanahu wa taala, bulan Ramadan bulan kita nanti akan panen, panen raya, pahalipun dipun lipat gandakan. Mila monggo wiwit sapunika kita siapaken. Termasuk dalam punika kula panjenengan sami sampun membiasakan, rajin semangat, boten lali, boten lalai, boten napa males-malesan anginipun tindak rawuh wonten masjid punika. Sae salatipun lan ugi thalabul ilminipun. Menika setunggalipun latihan, membiasakan senantiasa mencintai, mensukai, lama-lama, berlama-lama bisa tinggal di masjidnya Allah Subhanahu wa taala. Pun latihan poso napa dereng menika. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menika bulan Sa'ban menika ngatah-atahaken siang, ngatah-atahaken anginipun poso supados makin boten kaget malih. Malah para tambah semangat, posonipun, salat dalunipun, salat jamaahipun, salat tarawihipun, lan sedekahipun, ingkang sampun saged maos Al-Qur'an dipun tingkataken malih. Menawi kata Imam Syafi'i, Imam Nawawi, lumrahipun tiyang mukmin menika saben 40 dina menika khatam Quran. Iku sing paling ringan, paling ringan. Mila para sahabat rumiyin, para ulama, para saleh dahulu itu bahkan 2 bulan sebelum Ramadan sudah cuti dari pekerjaan, sudah fokus perhatian terhadap amalan-amalan, bahkan latihan beramal, sekaligus untuk mempersiapkan amalan-amalan di bulan Ramadan. Ampun saya
grafikipun, grafikipun orang-orang berpuasa menika. Di awal beliau semangat tinggi ya, semangat di awal semangat ya. Di pertengahan dia turun tapi nggak turun banget, tidak turun banget ya. Ini 10 Ramadan awal pertama semangat tinggi, tapi di awal yang di 10 kedua tidak turun tapi tidak begitu banyak turun. Di 10 terakhir semangatnya Masya Allah ya. Nah, monggo itu ampun ngantos kalah Bismillah, la haula wala quwata illa billah. Tiada daya dan upaya melainkan datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Meskipun usia sudah udur ya, semangat tidak udur. Gitu Pak Bu. Insyaallah Ma'asyiral muslimin rahimani rahimakumullah. Menika mukadimah mawon nggih. Lalu beliau dalam badhe menyampaikan membacakan monggo sareng-sareng sinau babagan salat nggih. Nggih menika merenungkan makna gerakan dalam salat. Bismillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Merenungkan gerakan dalam sholat menika bentukipun wonten kalih. Ingkang sepindah nggih menika merenungkan bagaimana cara melakukan gerakan yang sesuai dengan tuntunanipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Caranipun, gerakipun, obahipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Modal utama untuk bisa melakukan ini adalah dengan mempelajari sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam ing salebetipun salat. Seperti bagaimana cara melakukan takbiratul ihram yang sesuai sunnah. Bagaimana cara sedekap yang sesuai sunnah, cara rukuk yang benar, cara i'tidal yang benar, dan lain sebagainya. Monggo ini sinau malih bareng-bareng ini. Mengapa harus sesuai sunnah? Karena secara umum manusia akan semakin yakin dengan amalannya jika amalan itu sesuai dengan praktek yang dilakukan panutannya. Menika Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga jika Anda ingin gerakan sholat Anda yakin benar, ikuti praktek sholat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau sampun nate paring sabda solo kama ro'aitu muni usolli. Sholatlah, kerjakanlah sholat sebagaimana kalian melihatku aku sholat. Hadis riwayat Imam Bukhari lan hadis riwayat Imam Ahmad. Kata kuncinya adalah jadikan gerakan sholat kita berdalil, sehingga Anda bisa berpikir untuk melakukan gerakan sesuai sunnah ketika sholat. Insya Allah
Ini kata penulis, saya akan menyebutkan beberapa rincian sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk beberapa gerakan dalam sholat. Hanya saja para pembaca yang ingin melihat lebih detail, lebih rinci sunnah-sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika sholat, kami sarankan agar membaca buku Sifat Sholat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam seratanipun Imam Muhammad Nasiruddin Al Albani rahimahullah. Buku menika, kitab menika referensinipun ya Ustaz ingkang nyerat kitab menika, kitab tafsir sholat menika. Di antara ya referensi yang beliau pakai gunakan. Lajeng kedua, kaping kali pun merenungkan makna dari setiap gerakan yang dilakukan. Allah menurunkan syariat sholat dipenuhi dengan hikmah, sehingga setiap gerakan yang dilakukan hamba hakikatnya mengandung banyak makna dan hikmah, meskipun banyak orang yang tidak menyadarinya. Kalau menikah, kita akan melihat lebih dekat lagi gerakan demi gerakan dalam sholat. Lajeng bagaimana hikmah lan makna ingkang perlu kita renungkan sareng-sareng. Ingkang sepindah, hikmah dan makna berdiri ketika sholat. Hikmah dan makna berdiri ketika sholat. Kenapa kita diperintahkan ketika sholat itu berdiri? Untuk sholat wajib, posisi berdiri merupakan rukun sholat. Dalilipun menapa? Dalilipun surat Al-Baqarah ayat ingkang kaping 230. Allah paring firman, hafidhu alas sholawati was sholatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Jagalah sholat 5 waktu dan terutama sholat asar, dan berdirilah menghadap Allah dalam kondisi patuh, tunduk patuh. Lajeng wonten dalil saking hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam disebataken saking hadis Imran bin Husain radhiyallahu anhu. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sholli qa'ima fa illam tastati fa qa'idan fa illam tastati fa ala jambi." Kerjakan sambil berdiri, jika tidak mampu kerjakan sambil duduk. Jika tidak mampu kerjakan sambil berbaring miring, ya. Berbaring miring. Kalau nggak mampu berbaring miring, ya lumah mawon, biasa mawon. Hadis riwayat Bukhari. Bapak Ibu ingin dipun muliakan Allah, ketika orang itu berdiri, maka dia menghadap kepada Allah dengan jiwa dan raganya. Terus monggo kita renungkan, pilih ketika kita berdiri mau mengerjakan sholat itu kita menghadap Allah, yaitu
jiwanya dan raganya. Awit saking punika pada saat berdiri salat kita menika dipun perintahaken supados napa tunduk ya menghadap ke tempat sujud. Tunduk ataupun pandangannya melihat ke tempat sujud. Monggo nggih. Berdiri tegak lurus. Kita ya hadirkan jiwa dan raga kita menghadap Allah. Kemudian pandangannya ke tempat sujud. Nalika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam salat, mengerjakan salat, beliau menundukkan kepalanya dan mengarahkan pandangannya ke tanah atau ke tempat sujud. Menika hadis riwayat Al-Baihaqi lan dipun shahihaken oleh Syekh Al-Albani rahimahullah. Beliau sallallahu alaihi wasallam melarang orang yang sholat sambil melihat ke atas. Nah, niku nggih. Larangan menika wonten salebetipun hadis kitab Sahih Bukhari. Pun nanti pirsa melihat tiyang ingkang salat melihat ke atas. Nek kula pun bola-bali nggih. Awit kula nggih salat teng Masjid Pasar Bendungan. Tunda ganti orang yang datang yang salat. Menika amargi menapa mboten sinau. Dereng sinau dereng nate mireng nawi ada larangan salat itu melihat ke atas. Iya melihat ke atas begini atau dapatnya melihat ke atas. Tapi yang benar adalah diri tegak lurus pandangan ke tempat sujud. Monggo kita renungaken nggih. Renungan ingkang sepindah. Bahwa ketika kita ya Bapak Ibu menika berdiri pada waktu sholat, saat sholat, pilih kita menika sedang ya sawet melaksanakan sedang melaksanakan perintah Allah di surat Al-Baqarah 238 wonten ajeng wau kita Hafidhu ala sholawati was sholatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Jagalah sholat 5 waktu dan terutama sholat asar, dan berdirilah menghadap Allah dalam kondisi ya patuh, ya berdirilah menghadap Allah dalam kondisi tunduk patuh, ya. Ini mengamalkan, jadi kita berdiri mengamalkan ayat menika nggih surat Al-Baqarah. Sinten ingkang memerintahkan? Tentunipun nggih menika Allah Subhanahu wa taala nggih. Awit surat Al-Baqarah menika firman Allah. Menika renungan ingkang sepisan. Renungan ingkang kaping kalih nggih menika bahwa saat kita sedang menghadap Allah di dunia, ya, pilih ketika kita berdiri itu kita sedang menghadap Allah di dunia. Wonten alam dunya menika kita menghadap Allah itu ketika sholat, saat-saat kita sholat itu kita menghadap Allah. Dan nanti kita akan menghadap Allah di akhirat. Ya. Dan nanti kita akan menghadap Allah di akhirat. Menghadap Allah untuk menerima hisab.
ada yang dimudahkan dan ada yang mengalami kesulitan. Bila mau anggenipun menghadap Allah wonten ing alam dunya ampun ngel-ngel digawe-gawe males-males ogah-ogahan. Tapi semangat bergembira supados mangke menawi menghadap Allah di akhirat juga mudah dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak menghadapi kesulitan. Sulit nopo mboten menghadap Allah ketika di dunia kula panjenengan sami? Nopo didamel gampang nggih? Didamel gampil nggih. Ampun digawe angel etok-etoke ora pengwandan. Malah benake sarung. Enak ya. Nah niku kalah kali bisikan setan. Setan menginginkan di pagi hari tersebut supaya manusia mengawali dengan amalan yang tidak baik. Sedangkan amalan yang terbaik adalah yaitu sholat subuh berjamaah. Monggo, jangan sampai pulau panjenengan sami di sisa umur ini ya itu kita sia-siakan ya. Allah sudah beri umur kita panjang, rezeki yang banyak, gitu, sehat, dalam tujuan ke boten kirang, gitu, monggo, jangan sampai kita malah dicabut nikmat berjalan menuju masjid. Jangan sampai nikmat kita dicabut tolabul ilmi. Masyiral muslimin rahimani rahimakumullah. Menika renungan ingkang kaping kalih nggih. Ingkang salajengipun nggih menika berharaplah kepada Allah sebagaimana Allah memudahkan kita untuk berdiri menghadap padanya ketika sholat pada saat di dunia ya. Semoga dengan ini Allah akan memudahkan kita menghadap kepadanya di hari kiamat. Insyaallah nggih. Jelas iki wae nggih. Salajengipun kosok wangsulipun tiyang ingkang boten kersa ya tidak mau berdiri menghadap Allah ketika di dunia. Dengan melaksanakan sholat, dia akan mendapatkan kesulitan ketika menghadap Allah di akhirat. Allah Subhanahu wa taala paring firman, walau taro idid dolimuna mawqufuna inda rabbihim yarji'u ba'duhum ila ba'dil qaul. Andaikan kamu melihat ketika orang dolim menghadap kepada pencipta mereka, maka sesama orang dolim itu akan saling menyalahkan antara satu dengan yang lainnya. Ini monggo. Bisa jadi kita ini berbuat dolim kepada orang tua, bisa jadi kita berbuat dolim kepada anak, istri, suami. Ya. Berbuat dolim itu tidak harus nabuk, ngikut, itu miso-miso. Tapi berbuat dolim itu membiarkan putra putri kita, keluarga kita tidak sholat, juga berbuat dolim.
Sing penting ajak-ajak dengan bahasa yang baik. Gak usah marah, gak usah nesu, gak usah ya banting meja dan sebagainya. Yang penting sudah menyampaikan masalah mau dan tidak itu Allah yang kasih. Itu hidayah Allah yang kasih ya. Jangan memaksa. Jangan sampai keliru. Tujuannya baik tapi caranya nggak baik. Iya. Nabi Muhammad SAW diperintahkan hanya menyampaikan, tidaklah bisa memberi hidayah. Hidayah taufik maksudnya pun. Tapi taufik itu hidayah taufik itu kagunganipun Allah Subhanahu wa taala. Supados punapa mangke menawi kula panjenengan sami sampun melaksanakan amanah ini supaya nanti di yaumul qiyamah kita mendapatkan udzur, punya alasan nek digugat kali putra putri kita atau istri kita atau suami kita ya. Iya. Karena diceritakan nanti ya ketika seorang berada antara ya di neraka atau tidak itu di antaranya ada dialog ya antara suami istri ya. Karena apa? Karena pahalanya mepet. Ya, karena pahalanya mepet. Waduh ini pahalanya mepet ini. Anu aja. Pahalamu baru. Nek yang mikir-mikir istrinya atau suaminya, wah, aku nek pahala dulu anakku piye. Jadi ketika di akhirat itu wis ora iso ya ngeneh-ngeneh ki ngono. Wis ora iso aweh-aweh pahala. Muga nyelametke wong wis nyelametke awake dhewe ae urung mesti sakit. Apalagi masih dituntut tadi tanggung jawab tadi ya, amanah kita ya. Monggo perkawis salat menika kita gatosaken. Mila sinau nggih ajak-ajak sama istri, sama suami, sama putra putri, anak mantu itu ya kita mampunya hanya ajak-ajak dengan bahasa yang baik, dengan hikmah, mau itu ya al-hasanah ya. Tidak usah muring-muring, nggak usah ya. Itu yang nanti kelak kita punya alasan ya ketika digugat oleh putra putri kita atau istri atau suami kita ya. Ma'asyiral muslimin rahimani rahimakumullah. Makanya diceritakan nanti kalau udah di akhirat itu nafsi-nafsi sendiri-sendiri. Boleh selamati dewi. Nah, saya ini sebagai kepala rumah tangga, piye lek golek selamat. Wong sesuk bakal digugat oleh istri, oleh anak-anak kita ya. Sami pun dipun laksanakaken napa dereng amanah punika nggih. Monggo nggih. Biar ya Allah nanti sampai batasnya kita nggak mampu ya menasihati putra putri mungkin istri atau suami ya kita lakukan kepada Allah ya. Ya Allah bimbinglah kami ya Allah agar bisa menasihati dengan bahasa yang lembut, yang santun, yang hikmah. Atau minta kepada Allah, ya Allah didiklah istriku, didiklah suamiku, didiklah putriku dengan akhlak yang baik ya. Berilah hidayah, berilah petunjuk. Ketika kita sudah melaksanakan tadi amanah tadi, tapi kok tetap misalnya ya naudzubillah min dzalik ya misalnya mudah-mudahan tidak ya kita
doa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita dimudahkan dan ditolong oleh Allah, kita ya bertemu di dunia dengan ya atau karena Allah, kita berharap kita bertemu ya kembali di akhirat ya satu keluarga ya. Insya Allah ini amin Allahumma amin. Ma'asyiral muslimin rahimani rahimakumullah. Ibnu Rajab menggambarkan ketakutan para ulama di masa silam ketika mereka berdiri menghadap Allah. Ini contohipun para ulama zaman rumiyin menika merasa takut, menggambarkan ketakutan para ulama di masa silam ketika mereka berdiri menghadap Allah. Siraosipun atus pundi dulu di antara ulama ketika mereka berdiri melakukan sholat, mereka merasa takut kepada Ar-Rahman, ya, Ar-Rahman yang Maha Pengasih Ta'ala. Ketika pandangannya melenceng, menoleh, bermain kerikil atau bermain apapun, atau mengobrol dengan batinnya dalam masalah dunia. Ini sing angel iki. Sing awal. Angel iki. Angel banget niku. Para ulama menika wedi takut. Nah, kamu wae dhewe dari awal sampai akhir sholat niku malah lali liyane, malah tamasa nanti-nanti. Malah melaku-melaku, pikirannya melaku-melaku tunggalipun. La haula wala quwata illa billah. Ternyata kita masih butuh ilmu, masih perlu belajar banyak. Kados pundi carane supaya mana hati kula panjenengan sami ora tindak-tindak, ora lunga-lunga, tetap fokus, yaitu merenungkan, menghayati bacaan-bacaan sholat itu. Berarti memang sudah sinau itu artosipun sholat itu, bacaan itu setiap sholat. Ya Allah, berilah umur yang panjang ya Allah, ya, dan mudahkanlah kami ya Allah bisa mempelajari tentang sholat ini sehingga bisa khusyuk, bisa tumaninah, dan bisa menghadirkan hatinya, ya. Jangan sampai hatinya tidak hadir, ya. Tadi kan menghadap Allah tadi, jiwa dan raganya, gitu. Berdiri menghadap Allah, hadir jiwa dan raganya. Para ulama ini ngantos wedi, merasa takut kalau pikiranipun penggalipun hatinya menika noleh ke kiri ke kanan melenceng, atau malah lari-lari, atau malah kemudi. Nah, untuk kita ini, monggo sami sinau ini sekedhik-sekedhik, insyaallah mangke Allah paring taufik, paring hidayah, paring rezeki saged khusyuk anginipun salat. Amin amin ya rabbal alamin. Menika renunganipun kita panjenengan sami menika berdiri menghadap Allah salat nggih. Lajeng ing kaping kalih kita badhe memahami makna mengangkat tangan ketika takbir. Mengangkat tangan dilakukan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ketika takbiratul ihram.
juga ketika rukuk, juga ketika iktidal, dan ketika bangkit dari duduk tasahud awal, tahiyat awal. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengangkat kedua tangannya terkadang setinggi pundak. Allah Akbar. Ya pundak ya. Allah Akbar. Allah Akbar. Terkadang setinggi telinga. Allah Akbar. Allah Akbar. Allah Akbar. Berarti jangan sampai di luar dua tadi, setinggi pundak atau setinggi telinga. Jangan hanya sini. Jadi belum ada pundak ini, ya. Ini kan Belum setinggi pundak. Melebihi. Yang diperhatikan, yang dicontohkan oleh Rasulullah, kalau enggak setinggi pundak, ya setinggi telinga saja. Ya. Jadi ketika sudah berdiri, kemudian takbiratul ihram, ya, sambil mengangkat tangan setinggi pundak atau setinggi telinga, ya. Nggih ngoco nggih kilo. Bercermin di depan kaca, ya. Terus bener loh ya. Kalau setinggi telinga bener wis. Apa lo tangan ini, ya. Refleks. Syukur di video di HP. Ini dalam rangka, ya, mengikuti sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita ramukan masalah mengangkat tangan penimbuan. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengangkat kedua tangannya terkadang setinggi pundak dan terkadang setinggi telinga. Ibnu Umar radhiyallahu anhu, beliau menceritakan bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengangkat kedua tangannya setinggi pundak ketika memulai sholat. Ini pun, dalilipun menawi ngangkat tangan setinggi pundak menika dalilipun hadis riwayat Bukhari lan Muslim. Lajeng riwayat saking Malik bin Al-Huwairis radhiyallahu anhu, beliau menceritakan, saya melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengangkat kedua tangannya ketika takbiratul ihram, ketika rukuk, ketika i'tidal, hingga setinggi daun telinga. Jadi kalau dua riwayat dari para sahabat ini sahabat melihat Rasulullah menika sahabat ingin sepindah wau nyeritakan Ibnu Umar melihat Rasulullah setinggi mengangkat tangan setinggi pundak. Lajeng Malik bin Huwairis radhiyallahu anhu melihat Rasulullah setinggi mengangkat tangannya setinggi daun telinga. Masya Allah, Ordali pun cepet banget gue. Nggih. Monggo nggih. Nyuwun dumateng nafsutul Allah Subhanahu wa taala supados dipun paringi umur yang panjang, ya, semangat beribadah, semangat menuntut ilmu, sehingga bisa menyelesaikan banyak kitab. Masya Allah. Sami donga nggih. Nggih, donga. Supados paling boten umurnya, ya, berkah. Jangan sampai umurnya tidak berkah, apalagi sudah di sisa-sisa umur kita.